Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulullahil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ibu-ibu, sore hari ini kita bisa melanjutkan taklim kita. Alhamdulillah, insyaallah pada sore hari ini kita akan membahas tentang fikih siam, saum atau puasa. Persiapan menuju bulan Ramadan yang tinggal belasan hari lagi, Bu ya. Jadi tidak ada perbedaan ya, Bu ya, antara Muhammadiyah dan NU bahwa mulai puasa itu tanggal 1 Ramadan. Ya, Bu ya. Betul. Supaya jangan serius-serius amat. Kenapa kita perlu membahas tentang puasa ini? Karena yaitu momentumnya sangat tepat. Jadi ketika kita mau beramal, maka harus disiapkan dulu ilmunya supaya ketika kita melakukan sebuah amal ya sesuai dengan tuntunan atau contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Pertama, saya akan menyampaikan apa sih yang menjadikan puasa Ramadan itu menjadi wajib. Ya. Ada 5 hal sehingga puasa Ramadan itu menjadi wajib, tapi nggak perlu 5-5-nya, pokoknya ada salah satu aja di antara yang 5, maka sudah wajib melaksanakan ibadah puasa. Kenapa ini berledugan? Musim hujan. Ya Allah, bukan. Nah, wajib puasa Ramadan karena salah satu sebab yang 5. Saya nggak baca panjang lebar, ini ada ringkasannya, sebetulnya sudah ditulis. Yang pertama, bikamali sya'bana salatina yauman. Sebab yang mewajibkan puasa bulan Ramadan itu karena sempurnanya bulan Sya'ban sebanyak 30 hari. Di dalam Islam bulan itu berkisar antara 29 sampai maksimal 30. Berbeda dengan bulan Masehi atau tahun Masehi ya. Bulannya itu ada yang 28, ada 29, ada 30, ada 31, tapi tidak ada 32 ya, Bu ya. Ibu gajiannya tanggal berapa? Tanggal 32. Ya. Nah, kalau di dalam Islam itu berkisar harinya itu cuma 29 dan 30 maksimal. Sehingga perbedaan Qamariyah dengan Syamsiyah itu selisihnya 11 hari dalam setahun, Bu. Jadi kalau sekarang usia kita 40, ya berarti tinggal kalikan aja usia kita itu 40 tahun
ditambah 40 kali 11 hari. Berarti kalau dikonversi ke komariah kita itu sudah tua sebetulnya. Ya Bu ya. Maka yang menjadi patokan seseorang itu baligh atau tidak bukan Masehi tetapi komariah. Karena kalau dikonversi 15 tahun menurut komariah itu berarti kalau Masehinya masih di bawah 15 tahun. Gitu ya. Nah, yang mewajibkan puasa Ramadan itu yang pertama karena sempurnanya bulan Sya'ban yaitu sebanyak 30 hari. Jadi kalau misalnya sekarang dilihat nih, berarti melihat bulannya tanggal berapa Bu? Tanggal 29 menuju 30 kan? Dilihat maghrib itu. Kalau tidak terlihat bulan berarti langsung bulan Sya'bannya disempurnakan 30 hari. Berarti lusanya pasti kita berpuasa karena itu tanggal 1 Ramadan. Yang pertama itu. Karena ada perkataan Sayyidah Aisyah. Qalat Aisyatu radhiyallahu anha, telah berkata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yatahaffalu, sangat memperhatikan ya, fi Sya'bana, di bulan Sya'ban, mala yatahaffalu fi ghairihi, dibandingkan ya dengan selain bulan Sya'ban. Sangat, bahkan Rasulullah itu di bulan Sya'ban itu melaksanakan puasa sunnahnya sangat banyak gitu dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain selain Ramadan ya. Kemudian perhatiannya terhadap bulan Sya'ban begitu intensif gitu ya, karena persiapan menuju bulan Ramadan. Bahkan disebutkan bulan Rajab itu adalah bulan menanam gitu. Jadi kalau sebelum menanam biasanya suka apa dulu Bu? Bersih-bersih dulu ya. Nah, jadi bulan Rajab itu bulan keberapa Bu? Bulan ke-7. Bulan Rajab itu bulan ke-7. Dalam Islam itu bulan Rajab itu bulan ke-7 ya. Nah di situ bulan bersih-bersih, bulan kalau mau menanam harus bersih-bersih dulu, dipupuk dulu, dibersihkan dulu rumput-rumputnya, baru menanam. Nah bulan Sya'ban ini bulan menyiram, jadi sudah menanam, dipelihara, disiram supaya tanamannya tumbuh, tanamannya subur. Nah kemudian bulan Ramadan adalah bulan apa Bu? Bulan memanen ya. Jadi jangan harap kita memanen kalau nggak pernah menanam, nggak pernah memelihara gitu. Bahkan di bulan Sya'ban ini kita harus benar-benar mulai siap gitu ya. Jadi lahir batinnya, fisiknya, batinnya, dohir batinnya harus disiapkan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang nanti akan dilakukan di bulan Ramadan sudah kita mulai di bulan Sya'ban, maka ketika datangnya bulan Ramadan kita nggak kaget gitu, karena sudah terbiasa. Jadi kawitan ku saum heula nya, ketika begitu Ramadan teh leuleus langsung ngagoler terasnya susah. Nah, pertama ya Bu ya. Jadi kalau bulan Sya'ban udah 30 hari berarti pasti besoknya tanggal 1 Ramadan. Nah, itu sebab pertama. Yang kedua, ya, wajib puasa Ramadan ya disebabkan karena biru'yatul hilal fi haqqi man ra'ahu. Nah, karena melihat hilal
di haknya orang yang telah melihatnya, walaupun orang tersebut orang yang fasik katanya, tapi dia melihat bulan. Ada hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi fa in gumma alaikum fa akmilu iddata sya'bana thalathina yauman. Sumu, berpuasalah kalian semua liru'yatihi, karena melihat bulan. Wa aftiru, dan berlebaranlah kalian semua liru'yatihi, karena melihat bulan, katanya gitu. Fa in gumma, maka ketika tertutup, ya bulan tertutup oleh awan, alaikum, bagi kalian semua, fa akmilu iddata sya'bana thalathina yauman, maka sempurnakan bulan Sya'ban sebanyak 30 hari. Nah, ini terjadi perbedaan pendapat antara Muhammadiyah dengan yang lain mungkin ya. Kalau Muhammadiyah itu berpandangan dengan hisabnya hisab hakiki wujudul hilal. Nah, kalau melihat hadis ini dasarnya dengan dasar ru'yat. Nah, dasar ru'yat itu artinya apa, Bu? Melihat. Ya. Maka di dalam melihat juga ada syaratnya, yaitu ada imkanur ru'yat. Imkanur ru'yat itu kemungkinan bisa dilihat. Jadi kalau bulan baru naik 1 derajat di atas ufuk, ufuk itu apa, Bu? Ufuk itu apa, Bu? Air ya. Air ya, permukaan air kan ufuk kan kalau di bukan air. Nah, kalau baru 1 derajat itu tidak memungkinkan untuk bisa dilihat mataharinya. Bulannya. Bahkan sekarang derajatnya itu dinaikkan 3 derajat sampai 4 derajat gitu, baru di situ bisa dilihat bulan. Nah, kalau nggak memenuhi standar imkanur ru'yat 3 derajat itu, maka dipastikan bulan Sya'bannya disempurnakan menjadi 30 hari. Nah, gitu. Demikian juga di Idul Fitri juga sama. Di tanggal 29 menuju 30 bulan Ramadan dilihat apakah bulan sudah terlihat atau belum. Nah, itu juga sama standarnya imkan ru'yah 3 derajat. Kalau digambarkan itu posisinya matahari, kemudian bulan, kemudian bumi ya. Kalau bulan itu mengelilingi matahari atau mengelilingi bumi? Bumi ya, Bu ya. Kalau bumi mengelilingi matahari ya. Nah, kalau digambarin gini, Bu. Gak apa-apa, Bu, biar sekedar tahu. Acak kieu ya tuh. Ini teh matahari. Matahari di mana ya? Kalau di sini matahari. Ini bulan, ini bumi, ini matahari. Salah ya? Bulan kecil ya, gitu lah. Dan itu muter ke sini, Bu ya. Nah, kalau bulan udah di sini, ini misalnya ufuknya di sini.
Nah ini 3 derajat. Kalau ini bersama dengan matahari di sini, ini konjungsi namanya tuh, sejajar gitu konjungsi itu. Nah kalau ini 3 derajat, ini bulan di sini, ini matahari ini kan masih sinar. Ya. Nah ini 3 derajat. Baru ini bisa dilihat. Kalau di bawah ini, di bawah 3 derajat, ini bulan nggak akan bisa terlihat. Pakai alat itu nggak bisa kelihatan. Nah jadi sebab wajibnya puasa yang kedua karena sebab melihat bulan tanggal 1 bagi orang yang melihatnya. Walaupun orang tersebut katanya orang fasik ya. Karena hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi, fa in gumma alaikum fa akmilu iddata sya'bana 30 yauman. Kalau puasa sempurnakan 30 hari bulan Sya'ban. Kalau tidak terlihat karena ada awan. Kalau lebaran, kalau tidak terlihat bulan di tanggal 29 menuju 30 Ramadan, maka juga itu sama, disempurnakan bulan Ramadannya 30 hari. Gitu patokannya. Ibu ada banding yang mana, Bu? Ibu ada yang mana? Hisab itu ya, rumus itu bisa dibuat setelah ada pengamatan. Jadi sebuah rumus itu bisa dibuat karena berdasarkan fakta yang dilihat atau yang diobservasi gitu ya. Baru ada rumus. Oh trennya kalau misalnya ini seperti ini. Nah itu namanya hisab. Maka untuk kehati-hatian sebetulnya ya ru'yat dilakukan juga hisab dilakukan. Hisab itu untuk estimasi, ru'yat itu untuk pembuktian bahwa hasil hitungan itu benar cocok dengan penglihatan. Ya. Mudah-mudahan tahun ayeuna malah benten deui punya. Iling ke Ramadan benten kayak boboran lagi benten deh sih kakak pungkur terus nggak ada malna opor 2 hari habis. Kemarin dalam itu tahun seberapa itu lebih kayaknya udah lama itu ya. Sebab wajibnya puasa Ramadan yang kedua karena melihat bulan. Jadi kalau ibu misalnya benar-benar lihat di daerah yang dekat posisinya yang di laut, misalnya Pelabuhan Ratu ibu ya, rumahnya di Pelabuhan Ratu, begitu matahari terbenam langsung lihat bulan, ibu wajib puasa ibu. Nah, yang ketiga ya, bisubutihi min hakiman lam yarahu bi adli syahadatin. Yang ketiga, karena ditetapkannya bulan Ramadan oleh seorang hakim. Seorang hakim itu berarti kalau di kita itu siapa? Pemerintah yang berwenang. Ditetapkannya bulan Ramadan di haknya orang yang tidak melihat bulan Ramadan ya. Karena adanya kesaksian orang yang adil kesaksiannya. Tapi kalau pemerintah kita mah kan melihat karena pakai alat juga ya. Jadi melihat juga kemudian ada sumpah juga. Nah, bedanya adil syahadah dengan adil riwayah. Kalau adil kesaksiannya itu khusus bagi laki-laki. Yang disumpahnya itu bukan perempuan, bukan hamba sahaya, tetapi seorang laki yang merdeka. Ya betul, yang merdeka. Kalau adil riwayah itu bisa laki-laki ataupun bisa perempuan atau hamba sahaya kalau masih ada gitu.
Berarti sebab wajibnya puasa Ramadan yang ketiga karena ditetapkannya bulan Ramadan oleh seorang hakim ya. Walaupun katanya nih, walaupun dia tidak melihat bulan karena ada kesaksian seseorang yang adil. Seperti ada di dalam riwayat seperti ini. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, akhbartu, aku telah mengabarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini ra'aitul hilala, sesungguhnya aku telah melihat hilal gitu. Fasoma, kemudian Rasulullah melaksanakan puasa. Wa amaron nasa, kemudian Rasulullah memerintah kepada orang-orang bisyami untuk melaksanakan ibadah puasa karena kesaksian siapa? Ibnu Umar gitu. Berarti tapi catatannya ditetapkan oleh orang yang berwenang menetapkan sebuah kesaksian dari seseorang yang kesaksiannya dipercaya. Itu. Bagaimana cara bersaksinya? Wa yakfi fi syahadati asyhadu anni ra'aitul hilal. Aku bersaksi sesungguhnya aku telah melihat bulan. Itu disumpah kan, disumpah. Jangan bohong. Kalau disumpah bohong berarti orang yang tersebut nggak adil. Ya, nggak adil, nggak terpercaya. Itu yang keberapa, Bu? Yang ketiga. Karena ditetapkannya bulan Ramadan bagi orang yang tidak melihat bulan, tapi karena ditetapkan karena keadilnya kesaksian dari seseorang. Itu yang ketiga. Yang keempat, bi ikhbari adli riwayatin mausukun bihi. Ini jarang nih bahasa gini nih. Karena ada kabar dari seseorang yang adil riwayatnya, maksudnya baik laki-laki atau perempuan, dia beritanya, kalau mendengar berita dari orang tersebut orangnya adil, walaupun dari seorang perempuan atau hamba sahaya. Kemudian mausukun bihi, orang tersebut di samping adil riwayatnya juga terpercaya, baik engkau membenarkannya ataupun tidak membenarkannya. Maka wajib berpuasa dengan alasan karena mendapatkan kabar berita dari seorang yang adil riwayatnya dan terpercaya, walaupun hati kita tidak membenarkannya, walaupun hati kita membenarkannya ataupun tidak, wajib itu. Jadi melaksanakan ibadah puasa. Atau dia adil riwayatnya tetapi orangnya tidak terpercaya, tapi kalau engkau meyakini bahwa beritanya itu engkau yakini, maka engkau wajib melaksanakan ibadah puasa. Ulangi lagi, Bu ya. Kabar dari seseorang yang adil riwayatnya yang terpercaya, membenarkan atau tidak membenarkan di dalam hati kita, kita wajib ibadah puasa. Yang kedua, tidak terpercaya orang tersebut walaupun adil riwayatnya, ya. Walaupun dia tidak terpercaya tetapi adil riwayatnya, ketika engkau membenarkan dengan hati kita ya, dengan hati kita, ketika kita membenarkan dengan hati kita, maka kita pun wajib melaksanakan ibadah puasa karena ya, berita dari orang yang adil riwayatnya. Nah, kemudian yang kelima, sebab wajib melaksanakan ibadah puasa Ramadan itu adalah bidhonni dukhuli Ramadan bil ijtihadi fiman ustubiha alaihi dzalika. Sebab sangkaan telah masuknya bulan Ramadan dengan cara ijtihad, yaitu bagi orang yang samar baginya bulan Ramadan. Seperti siapa?
seperti orang yang ditawan tanggal berapa, kemudian dia istihad perkiraan, oh saya masuk ketika ditawan itu tanggal sekian, berarti kalau dihitung-hitung bulan Ramadan itu tanggal sekian. Nah, bagi orang yang samar seperti itu wajib ya berijtihad ya dengan sekemampuannya gitu. Atau di penjara nggak tahu perkiraan tanggal masuk penjaranya tanggal berapa. Sedangkan kewajiban puasa itu tetap ya mengena kepada dirinya walaupun keadaannya sedang ditawan ataupun sedang dipenjara. Ya pemiu aya jalmi di penjara tong emutan tong di Indonesia. Dia di penjara di luar negeri, di negara kafir. Nggak ada kabar tentang puasa, nggak ada kabar tentang jatuhnya tanggal 1 Ramadan gitu kan. Ya udah istihad aja ketika masuk tanggal berapa itu nanti perkiraan. Bagaimana kalau misalnya tidak tepat? Kalau tepat sangkanya berarti benar dia melaksanakan ibadah puasa pada waktunya 1 Ramadan. Kalau ibadah puasa setelah datangnya waktu Ramadan, harusnya dia puasanya tanggal 25, tetapi dia puasanya mulai tanggal 26, maka puasanya disebutnya puasa apa? Qadha. Mengqadha puasa yang pertama yang tadi salah, seharusnya mulai tanggal 25, dia mulai tanggal 26. Berarti dia kurang berapa, Bu? Kurang 1. Di ujungnya tambahin 1. Bagaimana kalau sebelumnya? Padahal puasa itu tanggal